Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Rawahu Ahmad. Seluruh jamaah sholat duhur yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, mari tiada henti-hentinya untuk kita bersyukur kehadiratnya. Alhamdulillah di siang hari ini kita oleh Allah diberi kemudahan untuk melaksanakan kewajiban, yaitu sholat duhur tepat awal waktu dan bisa berjamaah di Masjid Raya Candi Lama ini. Ini merupakan suatu rahmat dari Allah yang wajib kita syukuri, karena tidak semua hamba Allah ketika waktu-waktu sholat, waktu-waktu milik Allah itu mereka segera bergegas untuk melaksanakannya. Dan alhamdulillah kita begitu mendengar suara adzan, kita sudah mempersiapkan diri, karena memang itu adalah panggilan sholat untuk berjamaah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan rahmatnya kepada para jamaah semuanya. Amin. Dalam kesempatan kultum untuk duhur ini, saya ingin ajak panjenengan untuk mengevaluasi sholat yang kita lakukan selama ini. Bagaimanakah sholat yang sudah kita lakukan sampai saat ini? Kita sampai umur sudah tua ini, apakah sholat yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa yang menentukan nanti manusia masuk surga dan neraka itu sholat. Karena yang pertama kali akan dihisab oleh Allah itu sholat. Kalau sholatnya diterima oleh Allah, seluruh amalan yang kita lakukan itu akan diterima. Kalau amalan-amalan yang lain itu baik, sholat kita baik, maka amalan yang lain pun nanti akan mengikutinya. Oleh karena itu, mari kita mumpung masih ada waktu, kita cek ulang, kita melihat ke belakang, kita evaluasi, kita nilai sholat kita selama ini. Di sini saya kemakan tentang bacaan sujud. Ini saya ambil dari sifat-sifat sholat Rasulullah SAW yang disusun oleh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Terus terang jujur, kita ketika sholat, utamanya ini yang saya ambil dulu yang sujud ini, yang sujud. Karena hamba Allah paling dekat kepada Allah itu ketika sujud, maka kita disuruh banyak berdoa. Tapi doa ini doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam sholat, bukan karena kita disuruh banyak baca doa, kemudian waktu sujud kita baca Rabbana atina fid dunya, tidak boleh. Tidak boleh. Jadi yang kita baca adalah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Selama ini jujur, yang kita baca waktu sujud, karena sujud itu ternyata dalam buku sifat-sifat sholat Rasulullah itu ada 12, Bapak Ibu. Ada 12 macam bacaan sujud. Yang saya tulis ini 4, yang 8 boten. Ada yang panjang, ada yang pendek. Oke. Yang pertama ini yang lazim kita baca
Yang pertama itu subhana rabbiyal a'la salah sata marotin. Artinya dibaca 3 kali. Maha suci Rabbu yang maha tinggi. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Ad-Daraqutni, At-Tahawi, Al-Bazar. 6 sahabat. Nah, jadi kita ngamalkan ini ada dasarnya. Yang artinya maha suci Rabbu yang maha tinggi. Kemudian yang kedua, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Rabbu, Rabb itu Tuhan yang maha tinggi dan dengan memujinya. Kemudian yang ketiga, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Maha suci engkau ya Allah Rabb kami, dengan memujimu ya Allah ampunilah aku. Nah, nun sewu. Yang ketiga ini sudah ada permohonan minta ampun. Yang pertama, kedua tidak ada. Tidak ada doa. 1, 2 itu memahasucikan Allah. Maha suci Rabbu yang maha tinggi. Maha suci Rabbu yang maha yang maha tinggi. Sedangkan yang ketiga, maha suci engkau ya Allah Rabb kami, dengan memujimu ya Allah ampunilah aku. Nah, monggo panjenengan yang biasa yang dibaca itu yang pertama dan kedua itu tidak salah, tapi tidak ada kata-kata ampunilah aku. Sebab dengan cermati. Yang ketiga itu riwayat Bukhari Muslim. Jadi yang ketiga itu Rasulullah paling banyak membaca ketika sujud subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Karena apa? Ini dianjurkan dalam surat An-Nasr. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka Rasulullah inilah yang diperbanyak ketika sujud. Nah, monggo panjenengan nanti bisa diamalkan sesekali kita minta ampun waktu sujud. Tidak hanya subhana rabbiyal a'la. Tidak hanya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tapi sesekali kita ini banyak dosa. Banyak dosa. Minta ampun waktu sholat. Nah ini yang keempat. Ini yang mungkin jarang dibaca. Mungkin baru kali ini dengan tahu. Dan hadisnya riwayat Muslim dan Abu Uwanah. Allahumma firli dzambi kullahu dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatihi wa sirrah. Ya Allah, ampunilah seluruh dosaku. Ayo Sofi. Ya Allah, ampunilah seluruh dosaku, yang kecil maupun yang besar, yang dahulu maupun yang akan datang, yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah. Jadi ini jamaah, Rasulullah itu manusia maksum, tapi ini dibaca. Ini memberi contoh pada kita. Jangan terpaku wong ben lemare mbahku ya subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Monggo. Tapi itu kalimat itu tidak ada permohonan minta ampun. Kita ini banyak dosa. Maka sesekali dengan apa ini Bu? Pendek. Kita ini banyak dosa. Coba yang keempat. Ya Allah, ampunilah seluruh dosaku, yang kecil maupun yang besar, yang dahulu maupun yang akan datang, yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Subhanallah, Rasulullah memberikan contoh seperti itu. Kenapa tidak kita ikuti? Riwayatnya jelas, sahih. Nah, jadi jangan tinggal silakan kalau maunya tetap subhanarabbiyal a'la monggo. Tapi kalau panjenengan merasa banyak salah,
banyak dosa. Kadang yang ketiga, kadang yang keempat. Bahkan yang keempat itu dosa yang besar, yang kecil, dosa yang dulu, yang akan datang, yang tersembunyi, yang terang-terangan kita sudah minta kepada Allah. Waktu sujud, maka lama kita waktu sujud. Nak dengan masalah sujud, subhanallah Allah, apa menang pisan. Sak detik, Pak. Tuk. Nggih. Kalau 3 kali mendingan. Termacane itu maknina. Tapi yang keempat bayangke Pak nggih. Allahumma firli dzambi kullahu dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatihi wa sirrahu. Pun rata beleni diwaca dhewe. Alhamdulillah Bapak-bapak, setelah saya membaca sifat sholat Rasulullah itu, saya paling banyak membaca yang keempat, Pak. Yang ketiga, keempat, kalau saya sholat sunnah ya kadang subhanarabbiyal a'la. Kalau wajib yang saya baca yang ketiga dan keempat, Pak. Karena saya merasa banyak dosa dan banyak salah. Maka jangan dibuang, Pak. Tuntunkan di rumah keluarga kita. Ini loh, ada 2 sujud apik, awake dhewe dosane akeh. Nak maca aja ning pendek tok. Ini ada doanya, doa semua itu. Mohon pada Allah diampuni dosanya. Dosa yang dulu, yang akan datang, yang tersembunyi, yang terang-terangan, yang gede dan yang kecil, ya Allah. Kenapa tidak kita amalkan? Nah, maka non sewu, saya ngajak cek ulang sholat kita perbaiki. Sholat kita nanti yang menentukan kita nanti husnul khotimah. Orang tahu sholat mati jaluk husnul khotimah, orang ono dalane. Nah ini mudah-mudahan bermanfaat. Jadi ternyata dalam buku yang disusun oleh Nasruddin Al-Albani itu, Muhammad Nasruddin Al-Albani pakar hadis itu, tidak ada pakai dasar yang doib apalagi palsu. Karena ada 2, Pak, saya punya 2 buku sama-sama tata cara sholat Nabi. Ini yang banyak menyimpang-nyimpang, sedangkan yang ini sifat-sifat sholat Nabi saya pelajari semuanya hadisnya kuat. Dan itu amat bagus, ya. Nah oleh karena itu mudah-mudahan Allah memberikan taufik penjenengan, taufik, hidayah, taufik. Hidayah sudah saya sampaikan, Pak, dari Rasulullah ini. Petunjuk, taufiknya tinggal kita mau atau tidak mengamalkannya. Berarti itu taufik, Pak. Tapi kalau hanya kita simpen, Allah wis aku tak maca subhanarabbiyal a'la wa apa-apa. Boleh. Boleh. Memang itu ada hadisnya, ya. Nah ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan yang saya tulis ini insya Allah Sabtu berikutnya, yaitu bacaan rukuk yang dibaca Rasulullah ketika sholat malam, Pak. Insya Allah bukunya juga dari buku 1 ini, ya. Jadi biar kita itu tambah wawasan tentang sholat, ya, tidak hanya itu saja. Ternyata kalau ruku ada 7 macam, sujud ada 12, Pak, yang diamalkan Kanjeng Nabi. Awake dhewe sementara ning pendek-pendek karena memang mungkin belum pernah membacanya. Ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa, umum itu boleh. Cuma non sewu peluang suli yang pertama, kedua tidak ada kaitan doa. Mulai yang ketiga, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, ya Allah ampunilah aku. Ini Bukhari Muslim dan diberitakan dalam surat An-Nasr ayat 3. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maha sucikanlah Tuhanmu. Maka Rasulullah memperbanyak ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi jangan dibuang. Kalau mau dialihkan di HP sambil kerja, mau dihafalkan tidak apa-apa. Kalau mau dihafalkan di rumah, monggo putra-putra ini dijak,
dakwah kepada keluarga. Insya Allah tidak salah Pak, insya Allah tidak nyimpang. Kurang lebihnya saya maaf. Mari kita tutup dengan doa Qur'an Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.